Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Lili Natalia. Dan jangan lupa nonton keseruan aku dengan nenek. Oke. Siapapun, tapi di saat hatinya tidak bersih, masya Allah, sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Ngikuti Abu Jahal, naik ke atas Fir'aun, terus sampai iblis. Nah sekarang kita perlu singkat saja ini, yuk bersihkan hati kita. Loh, cara membersihkan hati itu bagaimana? Cara bersihkan hati gimana? Mengatakan bahasanya telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa betul engkau mengatakan bahasanya engkau telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Iya. Nabi tidak sampai di situ saja, wahai Abu Bakar, aku dibawa ke atas langit ke-7. Apa jawab Abu Bakar Siddiq, demi Allah, aku percayamu ya Rasulullah. Kalaupun engkau berkata lebih dari itu, niscaya aku akan sangat percaya. Maka mulai saat itu Sayyidina Abu Bakar dipilih dengan gelar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi. Kuncinya mahabbah. Itu loh, kalau kita ingin belajar tuh kuncinya cinta. Nggak cukup guru itu benar, tapi kalau kita nggak cinta nggak nyambung. Biarpun gurunya Nabi Muhammad jadi Abu Jahal, harus ada jalinan cinta kepada guru, hormat kepada guru. Dan guru itu bukan hanya sekedar guru-guru ini. Guru, jadikan sahabat kita adalah guru kita. Makanya kalau kita itu sudah biasa memangkas benci dan dengki, begitu mudahnya kebaikan nyampe kepada kita. Dan begitu banyaknya kebaikan yang dihantarkan kepada kita. Tapi dengan kesombongan, gara-gara posisi, tempat, jabatan, kekayaan, sudah mulai susah mendapatkan kebaikan. Nah, itulah kita ada dua model, Abu Jahal, ada Abu Bakar. Abu Bakar karena cinta mendengar berita itu nggak pakai mikir lagi karena sudah ada hati cinta. Kalau yang Nabi Muhammad saya sudah selesai. Baik. Jadi yang penting apa di ini untuk menyambut Isra Mi'raj, membersihkan hati saja sudahlah. Menghilangkan dari benci, dengki dan dendam. Kalau sudah hati bersih, itu kebenaran akan tampak. Dan pelaku Isra Mi'raj Nabi Muhammad sendiri bagaimana? Nabi Muhammad hatinya sudah bersih loh ya. Tapi sebelum diperjalankan oleh Allah untuk di Isra dan Mi'raj kan bagaimana? Allah kirim malaikat Jibril sebelum diberangkatkan, Nabi Muhammad diambilkan di sumur Zam-Zam. Seolah-olah membersihkan dohir hatinya Nabi. Dibersihkan hati Nabi. Bukan membersihkan dohir, tapi membersihkan dohir dan batin. Dan jangan bilang Nabi Muhammad ada kotorannya, tidak. Tapi sesuatu yang bersih, zadahu tuhran ala tuhrin, dikatakan. Kesucian di atas kesucian. Nabi dibersihkan. Ini syarat untuk kita. Kalau kita ingin melambung Isra Mi'raj, mencari kemuliaan, sudahlah, sibuklah membersihkan hati. Nanti akan melambung sendiri. Sehingga akan tampak tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga pembantu di rumah kita pun bisa menjadikan kita khusyuk kepada Allah. Pembantu di rumah kita bukan ra'a ya ra'. Tapi ara yuri ra'a, tinggal bahasa Arabnya. Baik. Nah, menyambut itu jadilah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baginda Nabi datang. Kemudian di pagi harinya, berita, namanya Nabi Muhammad kan wajib menyampaikan berita kebenaran dari Allah, yaitu berita tentang sholat. Wahyu harus disampaikan. Termasuk di antara orang yang mendengar berita ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu mendengar berita tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Itu tertawa. Tertawanya bukan tertawa tidak percaya. Tertawanya tertawa ini dapat bahan untuk merendahkan Nabi Muhammad. Abu Jahal itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad jadi Nabi loh ya. Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad Nabi. Jadi waktu mendengar bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sepenggal malam, bahkan dalam di malam hari, bahkan sepenggal malam, sepenggal kecil di malam itu. Sebetulnya Abu Jahal bukan tidak percaya. Karena
Abu Jahal pernah ditanya sahabatnya Utbah atau siapa sahabatnya di saat perjalanan menuju kematiannya di perang Badar. Abu Jahal itu pernah ditanya oleh temannya, "Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong nih pribadi antara aku dengan kau, jujur aja, kamu itu percaya nggak sih kalau Muhammad itu nabi?" Apa jawab Abu Jahal? "Muhammad itu mulai dari kecil sampai hari ini tidak pernah terbukti dia bohong. Semua orang tahu kalau Muhammad tidak pernah bohong." Kata temannya Utbah, "Sudahlah, tutup poin aja, tidak usah belit-belit. Kamu percaya nggak Muhammad itu nabi?" Abu Jahal oleh kiri kanannya, ini nggak enak. Iya, sebetulnya saya itu percaya kalau Muhammad itu nabi. Percaya, ya, nggak pernah bohong dia. Dan omongannya benar. Makanya sebetulnya saya itu nggak mau berjalan ke sini ini. Ini ceritanya Abu Jahal perjalanan ke perang Badar. Abu Jahal itu berangkat perang Badar itu bolak-balik, hampir nggak mau berangkat. Karena apa? Pernah dengar Nabi Muhammad waktu itu di atas bukit berkata, akan mati di tempat ini perang Badar, fulan akan mati. Abu Jahal disebut, gemeteran Abu Jahal, sakit setelah itu. Sehingga di saat ada seruan perang Badar, Abu Jahal tuh mau nggak berangkat. Karena ngerti bakal mati di sana. Hasut. Kenapa temanku sukses kok aku udah bisa senyum? Senyumnya senyum buatan banget, senyum palsu. Kenapa? Hasut. Nah ini semua masing-masing dari kita punya problem masing-masing, nggak sama. Gara-gara nggak dipersilakan, gara-gara mungkin pengurus sebuah majelis taklim atau selama ini dihormati, datang ke rumahnya orang gara-gara nggak ditempatkan di tempat yang layak, nggak dipersilakan, wah sudah ngedumel, pulang tuh cemberut mukanya muka iblis, nggak dihargai, nggak menghormati. Apa itu? Hidupnya orang capek begitu, hidupnya iblis tuh begitu. Lihat, memang ujungnya neraka. Biasa deh. Mungkin Anda seorang ustadzah yang sangat terhormat, ustadz yang terhormat. Kalau ternyata namanya orang sibuk, apalagi orang banyak, tidak bisa menghormati Anda secara maksimal. Tidak harus menghormati, jangan gila hormat. Gila hormat itu sebenarnya apa? Penyakit hati, namanya sombong. Merasa perlu dihormati, disanjung, diperhatikan, Masya Allah. Ada dengki di hati, ada benci di hati, ada. Itu penyakit. Makanya kalau ingin bersih hati, ya cermati dulu. Di saat kita mendengar tetangga kita beli mobil, kenapa kalau kita susah? Oh selamat, semoga mobil berkah. Kenapa nggak bisa ngomong gitu? Bangun rumah, Masya Allah, bangun rumah, Alhamdulillah. Kenapa kok nggak bisa begitu? Ini adalah yang dalam dunia. Ustadz, kenapa ada ustadz lain maju gak senang? Ustadz, hasudnya ustadz lebih serem lagi. Ustadz telah hasadil ulama, tidak ada hasud lebih serem dari hasudnya ustadz. Ustadz nyaci maki, ustadz ngolok, Masya Allah. Na'udzubillah, ngomongin jelek ke ustadz lain. Sebone, wongbo. Oteo. Bagaimana bersihkan hati kita? Isra Mi'raj kita membersihkan hati. Bersihkan hati sadari dulu. Dan kalau sudah ketemu penyakitnya, ternyata resepnya adalah sama. Kalau kita dalam dunia medis langsung biasanya antibiotik kan begitu. Kalau pusing paracetamol gitu lah. Jadi ada obat-obat yang jitu. Obat-obat yang kuatnya itu. Tapi ini lebih jitu dari itu semuanya. Obat yang membersihkan hati adalah latih. Di saat Anda ada dendam, ada dengki, ada marah sama seorang, lakukan yang pertama. Kalau Anda tidak melakukan, lebih baik tidak usah ngadain pengajian ini, seberat apapun. Apa artinya pengajian Anda? Kalau Anda bisa ngikut, kalau Anda bisa menjadi, karena ini tidak pakai modal, tidak mengambil gaji Anda 1 bulan. Bahkan tidak akan mengambil gaji Anda 1%. Cukup Anda di saat Anda mulai marah dengan seorang, dendam, benci, rubah. Jangan mengucapkan kalimat kotor di lisan atau di ketikan WhatsApp. Ganti dengan kalimat baik. Ya Allah, semoga Allah mengampuninya. Dan ini kan berarti ngejek juga ini. Katanya doain, hati-hati. Belajar nggak usah banyak-banyak, pakai kitab gede nggak. Kita perlu rasa itu. Mungkin kita lagi dengki sama seorang, ya Allah. Hola. Berhasil dulu, sukses dulu, bisa beli mobil, ya Allah. Ya Allah, jadikan mobilnya mobil bermanfaat. Ya Allah, jaga mobilnya. Ya Allah, tambah rezekinya. Ya Allah. Hati masih sakit. Tidak apa-apa. Katanya bikin benar. Makanya kalau begitu ngaji itu gampang banget.
Ngaji bukan ngaji itu hanya rutinitas, toh ngaji bukan sekedar action, ngaji bukan ini, bukan itu. Ngaji itu pengen kita punya sukses, punya keberhasilan. Seperti itu buahnya. Kalau bener buahnya banyak. Gampang bikin berbaik banget, yatim piatu gampang. Jadi menata hati itu saja. Yang pertama adalah kapan ada sesuatu yang tadi kan kita mendeteksi dulu, mendiagnosa dulu penyakitnya apa, sadar dulu dong. Dan ini nggak pakai dokter-dokter, diri kita sendiri akan terasa saya sombong, kenapa digituin saja tersinggung. Wah sombong, ya sombong. Kalau ternyata muncul ada kesombongan di hati kita, langsung kita mendatangi pemerangi kesombongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena kita sombong itu adalah kalau orang sombong datang nggak mau. Minta maaf sendiri nggak mau ngalah. Kita minta maaf. Sombong. Penyakit apa coba? Hasud, dengki, benci, dendam, doain kalimat. Yang pertama adalah kalimat kita. Jangan mengucapkan kalimat jelek. Sudahlah, goodbye. Biarpun teman Anda itu layak untuk dicaci, nggak perlu deh. Kita bukan madhab pencaci maki. Biarpun orang itu layak dicaci, sudahlah, cukup. Kita tuh sering membiasakan mencaci ini. Ngapain? Kita semuanya tahu Fir'aun tuh nggak benar, Abu Jahal nggak benar. Tapi kalau kita nggak mencaci Fir'aun, nggak mencaci Abu Jahal, nggak disalahkan kok sama orang. Kenapa sama teman-teman kok, sama perjuangan kok masih caci kolok? Apalagi gunjing, na'udzubillah. Oh, asik sekali gunjing, tahu enggak tuh? Sampai menghabiskan pahala habis, na'udzubillah. Hati kotor, nggak sembuh. Sebaliknya, makanya kita balik langsung, resepnya langsung tutup poin. Kalau kita jangan bicarakan sekarang, doain saja. Semoga Allah menjaga rezekinya. Itu saja. Semoga Allah memberikan rahmat, panjangkan umurnya. Allah menjaga anak-anaknya. Selesai. Itu saja surah kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Dan mendoakan, saya tambah lagi, mendoakan paling istimewa adalah mendoakan di saat sendiri, bukan di saat di hadapan mukanya. Pastikan nanti malam. Tadi sudah mengatakan